Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita men. Yang di rumah ada sukacita men. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri lagi kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Anugerahnya ada nafas yang Tuhan beri kepada kita. Mulut kita boleh memuji, ya, menyembah, memuliakan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan kesempatan ini kita akan belajar firman Allah. Kelanjutan pembacaan kita pagi hari ini adalah Mazmur pasal 53. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Atau kalau ada HP-nya, buka aplikasi ya firman Allah, ya. Jadi bisa buka HP juga. Dan kita bersyukur bahwa HP dilengkapi dengan aplikasi Alkitab. Ini adalah berkat bagi kita, ya. Sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca dan merenungkan firman Allah dimanapun kita berada, saat apapun, ya, selalu kita bersama dengan handphone kita dan di situ ada firman Allah, ya, kita ada kesempatan untuk membukanya. Itu hal yang positif, ya, itu harus kita gunakan, ya. Mazmur pasal 53, kalau kita melihat perikopnya ini sangat mengerikan, ya. Dahsyat banget. Kebobrokan manusia, dan ini rupanya fakta. Itulah kenyataan sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam Mazmur 53 ini, mari kita baca bersama-sama. Ya, Mazmur pasal 53 mulai dari ayat 1 kita baca secara bersama, ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Allah. Nah, kalau kita lihat bagian terakhir ini ayat 7, ya, tampaknya Yakub, ya, ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan, atau Israel, ya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, dikatakan. Apabila Allah memulihkan, Berarti dalam Mazmur ini semacam satu pengharapan bagi Israel yang sedang dalam keadaan tertindas, tertekan. Nah, rupanya tadi ada musuh-musuh. Nah, siapa musuh itu? Adalah orang yang fasik, orang yang jahat, ya, yang menelan umat Allah, dikatakan seperti makan roti. Jadi rupanya mereka menindas umat Allah ini, ya. Mereka orang-orang yang tidak takut akan Allah. Mereka melakukan kejahatan dan mencoba untuk menindas umat Allah. Tetapi Tuhan berkata, apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Jadi ada pemulihan bagi Yakub, ada pemulihan bagi Israel. Boleh dikatakan aplikasinya bagi kita adalah ada pemulihan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Akan ada pemulihan, tetapi coba kita melihat dulu bagaimana kehidupan orang fasik ini, ya. Kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan begini. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik.
Ya, mereka berkata tidak ada Allah. Ya. Nah, kalau seseorang berkata tidak ada Allah, maka yang mengendalikan diri mereka siapa? Yang berkuasa atas hidup mereka siapa? Ya, tentu pertama dirinya sendiri. Dia akan melakukan segala sesuatu yang benar menurut dia. Ya, dia akan berbuat apa saja semaunya. Nah, yang kedua, dia dikendalikan oleh roh jahat, kuasa jahat atau iblis. Ya, itu sebabnya orang bebal karena berkata tidak ada Allah, kelakuannya adalah sangat mengerikan. Bobrok ya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita melakukan apa yang menurut kita benar. Jadi patokan diri kita sendiri. Maka akan kacaulah dunia ini. Akan kacaulah ya suasana dimanapun kita berada. Karena kita akan melakukan sesuatu menurut kita. Dan orang lain juga. Ya, orang-orang bebal yang lain akan melakukan semaunya. Ya, akan terjadi peperangan, akan terjadi ya perkelahian, akan terjadi sikut menyikut, akan terjadi ya perkataan-perkataan yang tidak membangun satu dengan yang lain. Terjadilah permusuhan. Nah, itu sebabnya di mana orang-orang yang tidak takut akan Allah berada, ya kehadirannya biasanya membuat kekacauan, membuat kegaduhan. Ya, tidak ada yang mereka takuti. Ya, mereka berkata apa Allah? Mana ada Allah? Ya, jadi kalau ada orang yang bercerita tentang Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, biasanya orang-orang bebal ini tertawa saja dan berkata, "Hah? Zaman begini masih percaya dengan Allah? Allah mana Allah?" Ada satu pengajaran yang menyesatkan. Ya, seorang mengambil anak kecil dan berkata, "Kamu percaya ada Allah?" Anak kecil itu berkata, "Ya, ada Allah. Coba minta. Ya Allah, berilah saya roti. Coba minta sekarang." Oh, anak itu berkata, "Ya Allah, beri saya roti." Terus, "Amin. Ada roti?" "Enggak." Berdoa lagi, "Ya Allah, beri saya roti." "Amin." "Ada roti?" "Tidak ada." Nah, sekarang gak usah panggil Allah. Kamu ngomong aja, "Om, minta roti. Beri saya roti." Nah, kemudian anak itu bilang, "Oh, beri saya roti." Nah, langsung bapak ini ambil roti. Ini kan Allah ada? Tidak ada. Minta sama Om? Ada. Akhirnya anak kecil itu, benar ya, nggak ada Allah. Mengerikan bukan? Sangat-sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati dengan pengajaran. Ada banyak orang yang hari-hari ini, akhir-akhir ini mengajarkan ya kebebasan kepada pribadi. Suka-suka kita, bukan suka-suka Tuhan. Suka-suka kita mau buat apa itu urusan kita. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Inilah orang bebal. Inilah orang fasik. Ya, apa betul mereka bebas? Tidak. Nah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Hidupnya selalu berbuat curang. Tidak ada kejujuran. Ya, mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Ya, apapun yang dilakukan pokoknya untung buat dia. Yang lain dirugikan terserah. Yang penting saya untung, saya nikmat, saya senang, saya bahagia secara manusia. Ini model-modelnya orang yang bebal ini, orang yang fasik ini. Ya, orang yang tidak takut akan Allah. Dan dikatakan tidak ada yang berbuat baik. Coba kita bayangkan dalam satu negara tidak ada yang berbuat baik. Waduh, ngeri kali. Dalam satu kota tidak ada yang berbuat baik. Wow, menyeramkan. Dalam satu rumah tidak ada yang berbuat baik. Wah, macam apa rumah itu? Sangat mengerikan. Nah, ini yang penting bagi kita. Ajaran Tuhan bagi kita jelas supaya kita berbuat baik. Berbuat baik. Bahkan ketika ada orang berbuat jahat pun kepada kita, tidak diperkenankan kita untuk membalas dengan kejahatan. Sebab kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Ya, negatif dikalahkan dengan yang positif. Kalau kita ladeni negatif terus, bahaya, hancurlah kita semua. Tetapi ketika kebenaran, hal yang baik kita lakukan, ya bukan mudah-mudahan, tapi pasti kebaikan yang benar. Amin. Kebaikan yang benar. Jangan jenuh-jenuh berbuat baik. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, jangan jenuh-jenuh berbuat baik. Jangan jenuh-jenuh.
Kadang-kadang kita bisa kecewa, ngapain saya berbuat baik bagi orang itu. Nggak digubris sama sekali, nggak mengucapkan terima kasih, ngomongin yang lain padahal kita yang bantu dia. Udah, nggak usah pikirkan. Kalaupun dia respon kebaikan kita dengan hal yang jahat, ya urusannya lah. Urusan kita lakukan yang baik. Amin. Lakukan yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bebal ini ya tidak mencari Tuhan, ya tidak peduli dengan Tuhan. Dan satu hal yang mereka tidak sadari, bahwa Allah memandang dari surga. Perhatikan dikatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, rupanya Allah melihat keadaan manusia. Ya, di bagian lain dikatakan firman Tuhan, Allah melihat ke bumi, kepada anak-anak manusia, adakah iman pada mereka? Adakah iman di bumi ini? Jadi Tuhan tidak melihat, oh si A sangat luar biasa, dia pintar sekali. Oh si B luar biasa, kaya sekali, konglomerat. Oh si C ini hebat sekali, punya kekuatan yang dahsyat. Tidak. Tuhan lihat, ada nggak yang berakal budi? Adakah orang-orang yang ada di muka bumi ini punya hikmat dari Allah, hikmat dari atas, ada enggak? Nah, sebab apa kecenderungan yang terjadi saat ini di muka bumi ini, ya hikmat manusia yang dimunculkan, hikmat dunia yang dimunculkan, bukan hikmat dari surga, bukan hikmat Tuhan. Ini fakta Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya dikatakan, kalau menurut saya benar, hikmat saya benar, ini yang aku lakukan. Pokoknya aku. Wah, ini sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, ini penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa Allah melihat, memandang ke bawah dari surga. Allah mengamat-amati kita. Allah tahu keadaan kita. Allah melihat semua manusia dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Bagian lain sang pemazmur berkata, saya mau lari ke gunung, engkau ada di gunung. Saya mau ke laut, engkau ada di laut. Saya masuk ke dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Kemana aku dapat menjauh dari rohmu, kata sang pemazmur. Di bagian yang lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia engkau bisa bersandiwara, pura-pura senyum, tapi dalam hatimu luar biasa, menyakitkan. Tetapi di hadapan ya manusia kita bisa pura-pura senyum. Ya, berhenti berpura-pura. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berhenti berpura-pura. Ya. Atau begini, senyumanmu gitu ya. Senyumanmu. Senyuman apa sih? Senyumanmu. Sungguh terlalu. Ada banyak orang sekarang ini senang senyum, tapi hati-hati itu bisa senyuman palsu. Pura-pura senyum. Tetapi Tuhan tahu kok isi hati kita. Coba kalau tiba-tiba pada saat kita senyum, terus Tuhan bilang, senyumanmu. Ngeri kali tuh. Ya, jadi kita harus tampil apa adanya. Jangan berpura-pura, jangan menyembunyikan, karena Tuhan mengamat-amati kita. Tuhan melihat kita. Tuhan tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rancangkan, apa yang kita buat, apa yang kita sembunyikan. Dia tahu. Ya, jadi hindari pola hidup orang fasik, orang bebal yang mau bersandiwara, menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku terbuka di hadapan-Mu, aku siap Engkau selidiki Tuhan. Suatu ketika Rasul Paulus memberi dirinya untuk diselidiki oleh orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Tunjukkan hal yang salah yang aku lakukan, tunjukkan, supaya aku pun berubah kalau memang itu kesalahan. Bapak Ibu mau gak? Ya, kalau Tuhan tunjukkan kesalahan saudara atau saudara lain menunjukkan kesalahan saudara, adakah Bapak Ibu Saudara mau mengakuinya kemudian berkata, terima kasih saudaraku, engkau sudah menunjukkan kesalahanku. Aku menerima dengan sukacita dan aku mau lepaskan itu, kesalahan itu.
aku mau bertobat. Amin. Mau bertobat? Haleluya. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan lemah lembut saja, bertobat ya. Tapi jujur Bapak Ibu, susah untuk bertobat. Susah. Kalau bilang, kamu apa? Kamu juga apa? Ini dia. Balik marah. Orang lain tunjuk kesalahan kita balas lagi menunjukkan 6, 7, 8 kesalahannya. Padahal bukan itu maksudnya. Ketika orang lain tunjukkan kita punya kesalahan satu, kita harus kata, ya terima kasih sahabat. Jadi orang-orang yang menunjukkan kesalahan kita itu adalah sahabat kita. Kita harus berkata terima kasih bro, terima kasih sis, terima kasih om, tante. Engkau sudah tunjukkan kesalahanku, terima kasih banyak. Itu harusnya terjadi. Tapi fakta menunjukkan enggak. Ya orang lain kasih tahu kamu salah. Kamu juga salah. Salahmu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia lihat kesalahan kita 1, kita lihat kesalahannya 10. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Kengken beli. Ya. Itu keadaan manusia. Tapi yang harus kita lakukan adalah terbukalah di hadapan Tuhan. Jujurlah. Ya, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Mari dalam hidup ini berakal budilah. Dan bagaimana caranya? Dalam Roma dikatakan kita harus mengalami pembaharuan. Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, dan itu terjadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencintai firman-Nya, kita percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita terbuka di hadapan-Nya. Kemudian Rasul Paulus pernah berkata, matikan keinginan-keinginan daging itu. Ya, tabiat dosa yang sudah pernah mengikat kita, mari kita berjuang. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menanggalkan segala tabiat-tabiat dosa. Jangan ada orang yang berkata, oh memang karakter saya begini, saya orang pemarah, jangan dihalang-halangi. Itu sesuatu kebodohan. Semarah apapun kita, kalau Tuhan sudah ubahkan karena kita memberi diri diubahkan oleh Tuhan, pasti terjadi perubahan. Kita tidak lagi marah-marah. Kemarin kami ke rumah kakak, ya, terus Bu Pendeta ngomong sesuatu. Ya dia katakan, kunci sama papa. Enggak. Iya, akhirnya saya marah. Saya marah ini. Ngapain marah? Ya biarin aja. Biar saya suka-suka saya, biar saya marah. Harus marah saya baru kalian dengar, saya katakan. Bu Pendeta bilang, ya rugi papa marah. Akhirnya wajahnya berkerut kan. Ya biarin aja, yang penting puas. Tapi memang betul berkerut. Ada enggak orang marah senyum? Aku marah. Mas aku marah. Enggak marah. Apa? Mata melotot, berkerip ini. Coba kalau saking geramnya melototnya bisa lepas, lompat. Aduh, kasihan kami, matanya masukkan. Bahaya, jangan marah-marah ya, amin. Amin, rugi Anda, betul Bu Pendeta, betul, rugi. Ya tapi kayaknya Bu Pendeta juga suka marah. Ingat, lihat kesalahan satu balas kan. manusia, itulah. Ya, jarang kali kita mau langsung, ya terima kasih nasihatnya, terima kasih himbauannya. Coba manusia ini semua kayak gitu, indah kali. Ya, indah banget. Kamu tadi salah loh begini. Oh ya, terima kasih, untung kau ingatkan aku. Kalau enggak celaka hidupku, gitu ya. Bagus. Tapi yang terjadi bukannya apa-apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, berakal budilah kita dalam hidup ini, dan dikatakan dan mencari Allah. Ya, mencari Allah datang kepada Tuhan. Bagaimana cara mencari Allah? Ya mudah ya. Ya kita tahu Dia ada, kita tahu Dia bersama dengan kita dengar suaranya, kita ikuti pimpinannya, ada firman-Nya, baca dan renungkan firman Allah. Pagi-pagi kita doa pagi, menyembah Dia, memuliakan Dia. Sebelum melakukan segala aktivitas kita berserah kepada Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan, pimpin aku dalam perjalanan hidupku sepanjang hari ini. Ketika kita punya masalah, beban, pergumulan, kita datang kepada-Nya, mencari Allah, mengutamakan Allah. Lebih daripada yang lain dalam hidup ini itu mencari Allah. Ya seperti kita sedang berjalan ke kota lain, kita tidak tahu jalannya, ya cari petanya. Ya akhir-akhir ini kita tidak terlalu takut kemana berjalan, bepergian karena ada Google Map.
Kita tinggal Google Map, HP, cek dulu ada datanya enggak. Pokoknya kalau kita mau jalan, data jangan sampai kosong. Isi baru nyaman sudah. Klik kemana tujuan, ikuti. Ya, suatu ketika kami waktu ke Bandung itu kita nggak ikuti Google Map. Google Map bilang apa? Bagaimana saya membantu Anda? Ya, rupanya kami sesuka-suka kami. Untung Google Map nggak bilang suka-sukamu ya. Ya terserah kau lah, gitu ya. Tapi ini benar loh, ngomong dia. Ya bagaimana kami membantu Anda? Ya kami salah, kami tidak ikutin permintaannya. Dan dia bicara bagaimana kami bisa membantu Anda. Saudara, bagaimana Tuhan bisa membantu kita? Kita nggak cari Tuhan, kita nggak utamakan Tuhan, kita semaunya kita. Ya udah disuruh kiri, kita ke kanan, ya nggak bisa. Selangkah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini berakal budilah, ya, berhikmatlah, ya, dan carilah Tuhan. Artinya utamakan Tuhan dan jangan pernah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Harus sesuai dengan kebenaran firman, dan ini tentu perjuangan dalam hidup kita. Dan kita melihat bahwa orang-orang fasik itu mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hindari ya pola-pola hidup orang bebal, pola-pola hidup orang kafir. Pola-pola hidup orang kafir itu adalah orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak tahu, tidak mengetahui tentang Tuhan. Nah, itu baru orang kafir. Orang fasik, orang yang sesuka hatinya tidak peduli tentang Tuhan. Jangan kita berada dalam posisi seperti itu atau kondisi seperti itu. Tetapi yang hendak kita lakukan adalah mari kita menjalani hidup ini dengan takut akan Allah, mengutamakan Allah lebih daripada yang lain, mencari Tuhan, berakal budilah, ya, dan kita terus menaikkan syukur kita kepada Allah karena Dia Tuhan yang memberkati kita, Dia Tuhan yang memulihkan hidup kita, Dia Tuhan yang selalu memberi yang terbaik bagi kita.